Rupiah melepas tipis 0,03% ini akibat sentimen devaluasi yuan dan spekulasi kenaikan bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Dan sejumlah analis memperkirakan nilai tukar rupiah ini masih akan tertekan bahkan hingga akhir tahun ini. Kita beralih ke lantai bursa yang sebagian besar sudah bisa rebound walaupun bursa Amerika Serikat akhirnya ditutup di zona merah pada pagi ini. Kita lihat untuk Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq, ketiganya juga masih terus berada di zona merah. Walaupun di awal pembukaan peragangan sebenarnya ketiga indeks utama di Wall Street ini sempat berada di zona hijau, bahkan penguatannya lebih dari 3%, namun seiring perjalanannya waktu dan juga menjelang penutupan peragangan justru kembali ke zona negatif dan akhirnya seluruhnya ditutup di zona merah. Kita bergeser ke zona Eropa, lagi-lagi pelemahan ataupun sentimen negatif yang mewarnai bursa dunia ini tidak terlepas dari potensi dari pelemahan perekonomian di Tiongkok. Walaupun untuk euro sendiri sudah mulai kembali bangkit setelah kemarin juga rontok seluruhnya. Euro Stoxx bahkan menguat hampir 5%, DAX Jerman, FTSE 100 di London menguat lebih dari 3%, sementara CAC 40 di Paris menguat lebih dari 4%. Kita ke zona Asia yang juga sebagian besar masih berada di zona hijau, ada rebound. IHSG tidak mengikuti Shanghai walaupun dan Nikkei yang masih terus berada di zona negatif hingga peragangan kemarin. Shanghai Composite Index akan melanjutkan tren negatifnya setelah kemarin ditutup anjlok 8%, kemarin kembali 7%, sehingga dalam 2 hari peragangan saja saham dari Shanghai Composite Index sudah anjlok 16%-an. Nikkei juga masih terus bergerak di zona merah. Hang Seng Hong Kong sama seperti IHSG berhasil rebound naik 0,72% ke level 21.400. IHSG yang hampir saja meninggalkan level 4.000-an, namun kemarin akhirnya berhasil rebound walaupun ini cukup tipis karena di awal pembukaan peragangan bahkan hampir 3% penguatannya, namun ditutup pada peragangan kemarin menguat lebih dari 1,5%, ditutup di level 4.228. Dan kita lanjutkan ke informasi lainnya. Selain faktor eksternal, peristiwa penting yang terjadi di dalam negeri juga bisa menjadi pemicu naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Seperti misalnya pada saat rupiah pernah menembus Rp17.000 per 1 dolar Amerika ketika Indonesia dilanda krisis moneter ini menjelang kejatuhan Orde Baru pada tanggal 22 Januari tahun 1998 lalu. Kemudian sempat bergeser ke 6.766 ini pada saat Gus Dur dilantik menjadi presiden pada Oktober 1999. Kemudian juga trennya masih terus bergerak melemah, seperti misalnya adalah naik di level 10 ribuan ini ketika Gus Dur diberhentikan, kemudian pada saat Megawati juga dilantik, dan juga ketika SBY dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2004. Nilai tukar rupiah berada di level 9.075, dan setelah pelantikan SBY ini terus pergerakan dari nilai tukar rupiah bahkan semakin melemah. Kita lihat ke 11.000, kemudian juga 12.000, dan juga pada akhirnya pada saat Presiden Joko Widodo dilantik menjadi presiden pada tahun 2014 lalu nilai tukar rupiah berada di level 12.150, dan akhirnya pada perdagangan kemarin menembus level 4 ribuan. Hingga hari ini nilai tukar rupiah telah mencapai Rp14.110 per dolar Amerika. Masih seputar nilai tukar rupiah, dalam menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar Amerika, Bank Indonesia telah melakukan operasi moneter melalui 7 kebijakan jangka pendek. 7 kebijakan moneter itu adalah Bank Indonesia akan melakukan intervensi di pasar falas untuk kendalikan volatilitas rupiah. Kemudian yang kedua, melakukan pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Langkah yang ketiga yang diambil Bank Indonesia adalah memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah ini melalui operasi pasar terbuka atau OPT. Kemudian langkah keempat adalah sesuaikan frekuensi lelang foreign exchange atau FX swap dari 2 kali sepekan menjadi sekali dalam sepekan. Langkah yang kelima adalah mengubah mekanisme lelang term deposit atau TD falas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, kemudian menurunkan batas pembelian falas menjadi Rp25.000 per nasabah per bulannya, dan yang terakhir adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan bank sentral lainnya untuk memperkuat cadangan devisa yang memang sedang terus turun trennya, terakhir adalah di level 107 miliar dolar Amerika. Dan jika 7 kebijakan moneter ini juga tidak mampu memperkuat nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menyatakan akan menjalankan sepakatan bilateral currency swap agreement atau BCSA dengan bank sentral dari 3 negara lain untuk meredam tingginya harga dolar. Ke informasi lainnya dari dunia bisnis dan ekonomi hari ini ternyata sudah berakhir. Kita kembalikan ke Elvira dan juga Alfian. Belum berakhir, nanti kami akan kembali ke Anda untuk informasi paruh kedua. Untuk paruh pertama sudah berakhir. Oke, baik. Terima kasih Punce. Tidak terlalu bagus sebenarnya informasinya, tapi kita berharap